Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas dua konsep penting dalam matematika bisnis, yaitu diferensial dan integral. Dua alat ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan di dunia bisnis dan ekonomi. Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar diferensial. Diferensial adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mempelajari perubahan kecil dalam satu fungsi. Nah, notasi dari diferensial itu adalah dy per dx yang menunjukkan laju perubahan y terhadap perubahan x, di mana ada yang namanya turunan nih di diferensial, yaitu turunan itu berfungsi untuk menggambarkan laju perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dan untuk interpretasi ekonominya itu ada dua nih, yaitu marginal cost atau biaya marginal, yaitu turunan dari fungsi biaya total, dan juga marginal revenue, yaitu pendapatan marginal, yaitu turunan dari fungsi pendapatan total. Selanjutnya adalah konsep dasar integral. Integral adalah kebalikan dari diferensial nih, dan digunakan untuk menghitung total akumulasi atau area di bawah kurva. Nah, notasi dari integral sendiri adalah integral fx dx, yang menunjukkan proses integral dari fungsi fx. Nah, pengertian integral itu digunakan untuk menghitung jumlah total dari variabel yang sudah berubah seiring waktu atau ruang. Jadi interpretasi ekonominya itu ada dua nih kalau di integral, yaitu total cost, yaitu integral dari fungsi biaya marginal, dan juga total revenue nih, yaitu integral dari fungsi pendapatan marginal. Sekarang kita masuk ke penyelesaian soal diferensial nih. Misalnya, kita memiliki fungsi biaya total Cx, yang mana C itu adalah cost, sama dengan 500 ditambah 20x ditambah x pangkat 2, di mana x adalah jumlah unit yang diproduksi. Nah, jadi kita akan menghitung biaya marginalnya atau turunan dari fungsi biaya. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama kita harus tentuin dulu nih dari C aksennya itu sendiri. Nah, C aksennya adalah D per dx, x-nya kita ganti, kita masukin 500 ditambah 20x ditambah x pangkat 2 sama dengan 20 ditambah 2x. Kenapa hasilnya kayak gitu? Karena kalau 500 itu nggak ada x-nya. Jadi kalau misalnya di turunan, kalau nggak ada x itu tidak termasuk atau dihilangkan. Nah, kalau 20x itu kan ada x-nya. Jadi x yang dihilangkan tapi 20 tetap. Dan juga x pangkat 2, pangkat 2-nya itu maju ke depan, jadi dikali sama x-nya. Jadi 2 dikali x, untuk pangkatnya nanti dikurangin 1. Jadi sama dengan 2x pangkat 1. Nah, jadi biaya marginalnya adalah 20 ditambah 2x. Jadi untuk interpretasi biaya marginalnya itu menunjukkan biaya tambahan untuk memproduksi 1 unit lagi barang. Misalnya, jika X-nya adalah 10 nih, maka biaya marginalnya adalah 20 ditambah 2, kita masukin X-nya kita ganti 10 sama dengan 40. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penyelesaian soal integral. Misalnya, pendapatan total per unit itu Rx, revenue itu ya, sama dengan 50x dikurang 0,5x pangkat 2, di mana x adalah jumlah unit yang terjual. Jadi kita akan menghitung total pendapatannya. Jadi langkah penyelesaiannya yang pertama kita harus tentuin dulu nih, integral dari Rx itu sendiri apa. Nah, integral Rx dx sama dengan integral 50x min 0,5x pangkat 2 dx. Nah, sama dengan 25x pangkat 2 dikurang 0,5 per 3x pangkat 3 ditambah c. Nah, kenapa tiba-tiba 25 punya pangkat 2 dan juga 0,5 jadi pangkat 3? Nah, karena integral itu adalah kebalikan dari diferensial. Kalau diferensial itu dikurang, nah, kalau integral itu berarti ditambah. Jadi yang 25x itu kan sebenarnya punya pangkat 1 ya. Terus ditambah 1 jadi ada 2 nih pangkatnya. Sedangkan dan juga 0,5 awalnya kan ada 2. Jadi tambah 1 jadi 3. Jadi jika x sama dengan 0, asumsi ya kalau misalnya nggak ada biaya tetap, maka total pendapatannya adalah 25x pangkat 2 dikurang 1/6x pangkat 3. Jadi interpretasinya total pendapatan dihitung dengan mengakumulasi pendapatan dari semua unit yang terjual. Misalnya, jika X sama dengan 10, maka total pendapatan adalah 25, 10 dimasukin, pangkat 2, min 1/6,
10 masukin lagi pangkat 3, seperti itu. Selanjutnya adalah pengaplikasian diferensial dalam bisnis. Nah, misal kita ambil contoh menggunakan turunan untuk menentukan tingkat maksimum atau minimum dalam konteks ekonomi. Nah, di sini kita memakai profit maximization, di mana menggunakan turunan untuk menemukan titik di mana keuntungan maksimum itu bisa dicapai. Jadi contoh soalnya, misal fungsi laba perusahaan adalah PX, itu P itu profit, sama dengan 100X dikurang 2X pangkat 2. Jadi temukan jumlah unit X yang memaksimalkan laba. Jadi langkah yang pertama, kalian bisa ambil dulu nih turunan P aksen X-nya sama dengan 100 dikurang 4X. Jadi kita harus setarakan dengan 0. Jadi tadi P aksen X-nya sama dengan 100 dikurang 4X. Nah, kenapa 4X? Karena pangkat 2-nya itu pindah ke depan, jadi 2 dikali 2X sama dengan 4X. Dan pangkat 2-nya itu dikurang 1 sama dengan pangkat 1, seperti itu. Nah, kita setarakan nih dengan 0 untuk mencari nilai X. Jadi 100 dikurang 4X sama dengan 0. Terus kita pindahkan min 4X-nya itu ke kanan nih. Terus kita bagi sisi 4-nya. Jadi X sama dengan 100 per 4, yaitu 25. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 25. Jadi untuk interpretasi ekonominya itu mengoptimalkan keputusan bisnis seperti produksi atau harga untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Selanjutnya adalah pengaplikasian integral dalam bisnis. Jadi contohnya kita akan menghitung total biaya atau total pendapatan menggunakan integral. Nah, di sini kita pakai total biaya nih. Jadi jika biaya marginal MC, marginal cost, X sama dengan 50 ditambah X, maka total biaya itu dihitung dengan integral. Jadi di sini ada contoh soalnya, jika MC X sama dengan 50 dikurang X, maka total biaya CX adalah integral 50 ditambah X, dx sama dengan 50X dikurang 1/2 X pangkat 2 dikurang C. Dan jika biaya tetapnya adalah 0 saat X sama dengan 0, maka CX sama dengan 50 ditambah setengah X pangkat 2. Nah, berikut ini adalah cara sederhananya nih supaya dapetin si CX-nya. Jadi yang pertama kita kasih fungsi turunannya dulu nih untuk C aksennya. Sama dengan 50X ditambah setengah X pangkat 2 kan. Nah, kita integralin dulu 50X-nya menjadi 25X pangkat 2. Dan juga untuk integral setengah X pangkat 2 menjadi 1/6 X pangkat 3. Jadi setelah kita tahu integral masing-masing, kita gabungkan keduanya menjadi CX sama dengan 25X pangkat 2 ditambah 1/6 X pangkat 3 ditambah CO. Nah, setelah itu kita cari konstantanya, yaitu kita pakai CO yang C0 yang tadi, terus diketahui C0-nya adalah 0. Jadi 0 kan. Jadi hasil akhirnya adalah C aksen X sama dengan 25X pangkat 2 ditambah 1/6 X pangkat 3. Jadi untuk interpretasi ekonominya, integral digunakan untuk menghitung total biaya atau pendapatan berdasarkan variabel yang berubah dalam waktu atau jumlah tertentu. Nah, selanjutnya adalah relevansi materi, diferensial, dan integral dalam ekonomi. Nah, di diferensial itu tuh berguna untuk menganalisis perubahan kecil dalam variabel ekonomi, seperti perubahan harga atau biaya, dan juga menentukan marginal cost dan marginal revenue yang penting untuk keputusan optimasi bisnis. Nah, kalau di integral itu tuh berguna untuk menghitung akumulasi atau total biaya dan pendapatan dalam bisnis atau ekonomi, dan juga digunakan dalam perencanaan jangka panjang seperti menghitung total pendapatan selama periode tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, diferensial dan juga integral adalah alat matematika yang sangat penting dalam ekonomi dan juga bisnis untuk membantu mengoptimalkan keputusan dan juga menghitung total. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait biaya, pendapatan, dan laba perusahaan. Dan yang terakhir, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya. Bye-bye.